Halo, nama saya Irsyad. Dalam seri ini kita akan belajar Laravel 11 dari awal. Anda tahu, di Parsinta waktu itu memang sudah ada tutorial belajar Laravel 8 dari awal. Ya kan, tetapi ini tidak bisa lagi ditonton ketika Anda hadapkan dengan PRC yang 11. Ya, kenapa? Hanya karena skeleton berbeda, lebih minim daripada yang dulu. Tetapi untuk 9 dan 10 memang ini fine untuk ditonton. Ya kan? Nah, mungkin Anda bertanya, apakah saya harus memulai dari 8 dulu baru ke 11? Tidak, pelajari apapun itu frameworknya, apapun itu bahasanya, pelajari yang versi yang terakhir. Itu saran saya, karena teknologi sangat cepat sekali update-nya, sehingga yang lama akan ditinggalkan terus-menerus seperti itu. Ya, baik, ada tool yang mesti Anda punya ketika Anda ingin menggunakan Laravel ini gitu, seperti PHP, Composer, apalagi. Misalnya Node.js ya, mungkin Anda familiar dengan Laragon ya kan, ini kan tool yang diproduce untuk Windows ya. Ketika Anda tahu Valley dulunya itu hanya untuk Mac, kemudian Laragon ini sepertinya hanya untuk Windows. Anda juga familiar mungkin dengan XAMPP, Node.js, dan Herb yang terakhir, dimana ini yang saya sangat rekomendasikan. Pertanyaannya, apakah ini didukung Windows? Yes, tapi Linux saya tidak tahu. Tapi yang jelasnya di sini, pertanyaan untuk Windows itu ada, tetapi untuk Linux tidak. Katanya di sini, kapan Her akan ada di Windows? Maret 2024, which ini pertengahan Maret tapi belum keluar juga. Mungkin akhir Maret ya, sehingga Anda tunggu saja. Kemudian Her ini sudah mempunyai yang namanya Nginx, DNSMAX, PHP. Anda bisa bahkan switch versinya ya, jika ingin 82 atau 83. Bahkan MySQL juga ada, tapi MySQL ini atau service, log, mail dump ini hanya ada untuk pro version. Kalau Anda yang menggunakan yang free version, sayangnya ini tidak ada. Yang ada cuman PHP, Nginx, DNSMAX, cukuplah untuk environment kalau ketika Anda tidak membutuhkan mail, log, service, dan segala macamnya. DB Engine ini menjawab semua itu. Artinya ketika Anda tidak menggunakan Her Pro, maka Anda bisa menggunakan DB Engine. Pada episode pertama ini saya akan guide Anda untuk instalasi Her dan juga instalasi DB Engine-nya. Silakan download dulu sebelum Anda lakukan install. Kemudian saya akan tutup semua yang tidak penting. Saya akan buka dulu filenya karena saya sudah mendownload untuk Her 1.5 ya. Kemudian DB Engine juga saya akan buka atau install. Alright, setelah itu saya akan pergi dulu ke DB Engine. Ya, ini yang paling pertama kita setup database-nya dulu. Bagaimana jalan ceritanya. Kemudian saya akan tambah di sini untuk MySQL, Anda bisa tambah redis tentunya. MySQL 8 misalnya, saya akan pilih di sini yang untuk Intel ARM karena saya menggunakan Apple chip. Ya, saya akan create, tapi sebelum saya create, saya akan buat automatic start service and login. Setelah itu saya start, maka dia akan download untuk binaries-nya, ya. Setelah itu saya akan close, maka dia akan muncul di sini. Kemudian untuk Her, ini akan sangat membingungkan ketika Anda belum pernah menggunakannya. Saya akan getting start, masukkan password Anda. Kemudian kita akan langsung di-downloadkannya PHP 8.3, yang mana ini adalah PHP yang paling terakhir saat saya membuat video ini. Anda bisa aktifasi langsung license-nya ketika Anda menggunakan Pro. Saya akan skip karena saya tidak Pro. Saya akan langsung getting start dan langsung akan pergi ke URL ini. Katanya di sini kita langsung bisa menggunakan PHP, Laravel, Composer, dan Node ya di terminal pastinya. Saya akan close, kemudian kita akan lihat kembali Her-nya. Ya, settings. Perhatikan bahwa di sini untuk service-nya itu akan tidak bisa digunakan kecuali Anda Pro. Node.js-nya akan ada di sini pilihannya. Saya akan install versi 20. Alasannya karena di server saya sekarang ini menggunakan 20. Tapi ingat, lagi-lagi ini adalah opsional. Ketika Anda tidak mau, tidak ada masalah juga karena requirement-nya tidak mesti. Ketika Anda perhatikan pada PHP tab, maka akan ada di sini muncul PHP 8.3. Mungkin Anda ingin PHP 8.2, 8.1 misalnya Anda menggunakan Laravel versi 9 dan 10, ini bisa digunakan. Tapi karena Laravel 11 paling sedikit juga PHP 8.2, saya rasa untuk PHP 8.3 juga sudah fine. Untuk sites-nya di sini, untuk generalnya di sini, dia akan lihat di mana folder yang kita ingin tanamkan Her ini. Ya, kalau Anda ingat untuk Valley dulu dia meminta kita untuk parking yang namanya folder, sehingga disitulah root directory di mana project kita. Baik, sekarang saya akan buka terminal.
Kemudian di sini saya akan langsung buka atau buat folder dengan nama sites, cd sites, dan jika Anda lihat PWD saya sedang di home dan kemudian sites. Dan di sini saya akan langsung buat yang namanya Heart Park. Yang dimana jika seandainya sekarang kita lihat di sini harusnya dia akan sudah ada, namun tidak ada di sini hanya karena memang kita butuh restart. Saya akan langsung quit, kemudian kita buka lagi. Dan jika kita lihat kembali di settings, kemudian kita lihat di sini akan sudah ada sites. Oke. Selanjutnya saya akan membuka tabel plus di sini karena jika Anda belum mempunyainya silahkan download. Ini ada untuk Windows dan ada untuk Mac dan ada untuk Linux. Saya akan buat di sini connection baru untuk MySQL script dan saya akan buat di sini dulu untuk defaultnya itu ke tagnya development. Portnya 3306 pastinya 127 dan kita buat di sini 11. Kemudian username-nya root, ini di bold bawaannya ya. Kita tes dulu dan oke, saya akan buat di sini namanya itu Mochi. By default yang diberikannya ya, Mochi. Save. Kemudian kita akan klik, maka di sini kurang lebih dia. Harusnya untuk database-nya pasti kosong karena emang ini pertama kali, ya kan? Coba dulu kita lakukan instalasi Laravel. Saya akan buat di sini nama projectnya itu adalah project. Ini bisa example, ini bisa Anda buat apapun yang Anda inginkan. App misalnya, ya my app misalnya, that's fine. Kita akan buat di sini project. Kita akan enter. Di sini patennya Laravel. Dia memberikan kita option untuk Breeze dan juga Jetstream. Ada starter kitnya. Tetapi ketika Anda baru pertama kali, mungkin ketika memilih Breeze ataupun Jetstream itu akan sangat bingung gitu. Makanya di sini saran saya no starter kit saja. Enter. Kita leave default. Kita akan tekan enter saja. Kemudian harusnya dia akan bertanya sekali lagi kepada kita bahwasanya kita ingin menggunakan database versi apa. SQLite itu akan membuatkan file database untuk kita, namun MySQL itu yang sudah kita setup tadi, sehingga saya akan pilih MySQL. Kemudian di sini default database update. Would you like to run default database migration? Ketika kita tekan yes, maka dia akan membuatkan database yang namanya itu project sesuai nama folder yang kita buat tadi. Kemudian dia akan langsung migrate default migration di bawahnya. Mungkin Anda akan bingung dengan apa yang Anda lihat sekarang, tapi tekan aja yes di sini, nanti akan saya jelaskan. Nah, makanya di sini katanya database project tidak ada, apakah kita ingin membuatnya? Kita akan buat di sini yes. Kemudian dia akan melanjutkan tugasnya. Setelah itu, maka kita akan cd into project. Saya akan lakukan di sini PHP artisan serve. Kemudian kita akan buka di browser dengan port yang diberikannya. Ini adalah Laravel 11. Ya, jika Anda perhatikan Laravel v11 dengan PHP v8, which is very cool. 8.3 pastinya. Alright, sekarang harusnya ketika Anda menggunakan yang namanya her, Anda bisa buat di sini her open. Maka yang terjadi kurang lebih hal yang Anda lihat di sini, tidak ada bedanya. Namun nama projectnya itu disandingkan dengan .test, maka akan membuka project yang Anda akan baru saja Anda install tadi. Nah, ketika Anda ingat bahwa Valet dulunya itu seperti ini juga, bahkan sebenarnya her ini run behind Valet. Ya, makanya jika saya buat di sini her list, maka akan muncul beberapa di sini yang Anda perhatikan, ada her park, open, park, proxy, secure, dan ya banyak kan di sini. Pokoknya itu semua yang pernah Anda lihat di Valet itu akan available di her ini. Kemudian sekarang saya akan coba dulu membukanya di text editor yang saya pakai saat ini. Anda tentu bisa menggunakan apapun yang Anda inginkan, misalnya itu VS Code, Sublime Text, Vim, ya bahkan Anda bisa lakukan pastinya. Dan ini adalah beberapa folder yang dibawa Laravel by default, ya sehingga tidak sama dengan versi sebelumnya. Oke, yang paling pertama yang harus Anda ketahui adalah ketika kita buka projectnya, yang Anda lihat itu adalah resources, views, welcome. Jika Anda perhatikan ada blade di sini, itu hanya extension yang dibawa oleh Laravel. Ya, perhatikan jika kita scroll ke bawah akan ada beberapa di sini file yang itu menampilkan yang Anda lihat di sini. Sekarang coba dulu kita modifikasi, apakah ini akan langsung berubah? Ya, coba saya buat di sini dulu. Body, welcome to Laravel 11. Refresh. Jika Anda perhatikan dia langsung berubah karena memang welcome yang Anda lihat tadi adalah yang ini. So, di video berikutnya kita akan kotak-katik lagi apa sebenarnya
Laravel ini. Tentu kita ingin mempelajari tentang root yang ada di roots web.php ini. See you soon.